peringkat kekayaan gue? 5.000, ya ampun yang bener aja. Itu kan jumlah orang yang ada di kota ini. Maklum lah nak, kamu kan belum kerja. Kalau mama 100, wah bagus banget. Publik deh. Ya udah kalau gitu kasih aku kerjaan mah. Mana bisa gitu, nanti yang ada nilai kamu malah turun. Ya udah deh, mungkin karena aku masih sekolah jadi peringkat kekayaan ini nggak penting mah. Yang penting udah aku private dan nggak bakal diejek sama teman-teman. Kamu nggak akan diejek karena mama yakin mereka tuh punya peringkat yang berdekatan sama kamu. Iya mah, harusnya gitu kan. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya ma. Bye. Woi Keisha, kenapa peringkat kekayaan lo di private? Soalnya gue nggak pede aja karena menurut gue peringkat gue tuh yang paling rendah di kota ini. Mustahil, lo publik aja. Gue yakin lo nggak mungkin terendah kok. Ya udah deh. Wah, ternyata peringkat kekayaan gue udah naik nih. Sekarang udah jadi 1.000. Emang sebelumnya lo peringkat berapa? Tadi peringkat 2.500. Itu parah banget kan? Kalau punya lo kenapa di private? Gue private karena gue nggak tega aja. Orang-orang pada minder nanti lihat peringkat gue. Wah, lo perhatian juga ya sama orang-orang. Untung aja lo nggak publik. Kalau nggak bisa-bisa sekarang gue udah minder. Iyalah, gue kan emang perhatian sama semua orang. Murid-murid, kalau peringkat kekayaan kalian private, maka kalian tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kelas ini. Waduh, kalau gitu gue harus langsung publik. Waduh, gue juga deh. Untung aja masih bagus. Lagian peringkat kekayaan kalian gak terlalu buruk juga, gak kismin. Kenapa di private? Saya keluar aja deh bu. Kenapa Feli? Harusnya kamu kayak teman-teman kamu tuh rela peringkatnya di publik supaya mereka gak dikeluarin dari kelas ini. Jangan-jangan lu kismin ya Vel? Enggak, gue cuman malas belajar aja. Wah, keterlaluan kamu. Kalau gitu kamu gak akan saya izinkan masuk ke dalam kelas ini selamanya. Jangan selamanya juga bu. Gue nggak bisa terlalu ngelak. Ya udah deh, terima aja. Toh nanti kalau ketahuan bisa-bisa gue diasingkan. Kenapa lo dikeluarin dari kelas, Vel? Ini kan masih jam pelajaran. Gue lagi dihukum karena gue nggak mau nge-public peringkat kekayaan ini. Sebenarnya kenapa sih, Vel? Gue kan sahabat lo, jadi cerita aja lah sama gue. Iya udah deh, gue bakal public. Ternyata peringkat kekayaan lo di 4.999. Ya cuma naik 1. Itu pun lo naik peringkatnya karena di kota kita ada yang meninggal. Ya udahlah Kay, yang penting lo temenan sama gue apa adanya kan. Enak aja, gue gak mau temenan sama orang kismin. Pokoknya mulai sekarang kita putus pertemanan. Biarin aja lo sendiri gak punya temen. Apa? Ya udah deh, gue kan cuma bisa pasrah karena peringkat gue emang terlalu rendah. Jadi mau gimana dong, gue kismin. Mumpung cuma Keisha yang lihat dan belum banyak orang yang lihat, mending gue private lagi aja deh. Vel, tadi gue lihat peringkat kekayaan lo rendah ya. Sebenarnya gue punya lowongan pekerjaan yang bisa menghasilkan duitnya banyak. Lo mau nggak? Kerjaan apa? Halal nggak? Ya jelas halal dong. Mau nggak? Kasih gue satu alasan kenapa gue harus percaya sama lo. Lo lihat aja peringkat gue. Tuh, peringkat gue adalah peringkat 5. Kalau gue ikutin lo, bisa-bisa gue dapat peringkat 1 atau 3 besar deh setidaknya. Kalau gitu gue mau. Bagus, lo tinggal datang aja ke rumah gue. Tapi datangnya harus jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh? Gue nggak yakin gue bakal diizinin sama nyokap gue. Tapi gue bakal pergi diam-diam deh supaya peringkat gue naik. Mumpung mama udah tidur, ini kesempatan gue pergi. Gawat mama bangun. Munye. Ternyata cuma tidur sambil jalan. Kalau gitu ini kesempatan gue buat pergi kan. Feli, kabur. Loh Tasya, bukannya kita janjian di rumah lo ya? Kenapa lo malah datang ke rumah gue? Soalnya kata bos gue lebih baik memulai pekerjaannya di rumah lo. Nggak apa-apa ya? Ya udah deh, asal ininya banyak. Kalau gitu lo pegang alat ini deh. Sementara gue panggil bos gue ya. Alat apa ini? Bos, udah bos ini. Itu bos lo. Tahu asal uang atau asal barang? Asal uang aja deh, soalnya orang-orang di kota gue itu kan mata duitan. Non, ayo kita makan kaviar, saya traktir deh. Loh, gaji bapak kan dikit. Dapat uang dari mana bapak buat beli kaviar? Rahasia. Mencurigakan. Hah, ternyata asal uang bapak itu dari ratu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau sebenarnya saya itu adalah bodyguard seorang ratu di kota kita. Nggak percaya saya. Dan selama ini saya berhasil dapat 2M per bulan. Buset! Vel, mending lo nggak usah masuk ke sekolah ini lagi deh, karena lo pasti nggak punya uang kan buat bayar uang sekolah. Ya jelas punya lah, orang tua gue kan kaya. Kayaknya lebih kayaan gue sih daripada orang tua lo. Dela? Asal uang lo dari Tiara, itu mah udah pasti karena Dela itu babu gue dan dia gue gaji 100 juta per bulan. Makasih banyak ya Ti, bulan ini gue minta naik gaji. Gak tahu diri ya lo? Kenapa uang lo sebanyak itu Ti? Wah, lo dapet duit dari orang tua lo? Iya, orang tua gue itu bekerja di kerajaan, makanya duitnya tuh kenceng. Kenapa ya semua orang yang kerja di kerajaan itu duitnya pada banyak? Itu pertanyaan terlarang, pokoknya lo gak boleh cari tahu. Bener, bisa-bisa nanti lo dikutuk jadi batu tuh sama si ratu. Hah? Jadi batu?
Bu, sini saya bantuin. Hei, nggak mau. Asal kamu tahu aja ya, isi dalam tas saya ini adalah uang semua. Oh, gitu ya Bu. Harusnya asal uangnya dari kepala sekolah kan, karena kepala sekolah yang gaji. Hah, ternyata dari uang kas kelas. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya mencuri. Ya udah deh, kamu sebutin permintaan kamu apa, nanti saya bakal kabulin. Serius? Apapun ya, kalau kayak gitu saya bakal minta buat ketemu sama Ratu. Dengan begini gue bisa melihat asal uangnya Ratu dan gue bakal minta tip. Ya ampun, itu mah mustahil. Ya udah, kalau ibu nggak mau saya bakal sebarin. Ih, ya udah deh, nanti pulang sekolah saya bakal minta Ratu buat kesini. Kamu tunggu aja di ruangan saya. Ternyata saya tamu eksklusif ya, sampai Ratu datang kesini loh buat saya doang. Ini semua terpaksa. Kalau tunggu dulu, lo yakin mau ketemu sama Ratu? Iya, emang kenapa? Gue tuh penasaran kenapa Ratu bisa punya uang sebanyak itu. Jangan sampai lo ucap pertanyaan itu di hadapan Ratu karena dia bisa marah besar, bisa-bisa dunia ini hancur. Iya, lo tenang aja karena gue punya kekuatan. Kalau asal uang lo dari Ratu, ternyata lo bawahannya Ratu. Pantas aja ya, selama ini duit lo tuh banyak. Gue pikir lo jaga lilin. Sembarangan ya, ini semua hasil kerja keras gue dan gue bisa menghasilkan 500 juta per bulan. Apa? Aduh, mana sih Bu Guru? Kenapa jadi gue sendirian di ruang guru kayak gini? Kalau gue ketemu Ratu sekarang bisa-bisa awkward kan? Feli, kamu ngomong apa sama Ratu? Dia marah besar lo menuju ke sini. Perasaan saya belum ngomong apa-apa, Pak. Emangnya kenapa ya? Dengan emosinya dia membawa dor-dor ke sekolah ini. Aduh, takut banget deh kalau dia sampai menghabisi orang. Waduh, jangan-jangan targetnya saya lagi. Ya ampun, saya minta maaf deh, Pak. Sudah terlambat karena dia sudah mau sampai. Ya udah kalau gitu Bapak aja deh yang ngasih tahu asal uangnya Ratu tuh dari mana. Bapak kan bodyguardnya jadi pasti tahu. Tidak, saya tidak akan membocorkan rahasia Ratu karena ini sangat berbahaya. Apa sih maksud Sepang ini? Masa Ratu bahaya? Dan gue nggak percaya kalau Ratu kejam. Feli, itu dia Ratunya, tapi kamu harus persiapkan mental kamu dulu ya. Iya udah deh Bu. 3, 2, 1. Mana yang namanya Feli? Segera menghadap saya. Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah, Pak. Hah, 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta, Non. Wow. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya tuh jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek, kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa. Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Hah? Berapa nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh kalau gitu Mama telusurin lagi, bener nggak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek saya kabur dulu deh. Loh, kenapa Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela, ayo kita pergi cepetan. Iya bener Tuti. Mereka kenapa? Yang sabar ya, Vel. Soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut. Jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong. Gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya, Kay. Kalau lo udah kaya, jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya? Kalau tahu, semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah, Bu. Emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru bawahannya? Kalau kayak gitu gaji masa depan Ibu. Gaji masa depan saya emang gak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja. Karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya Bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu Mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari Ibu. Yang bener kamu? Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya, di kantor. Yes, ketipu juga nih Guru. Oke Bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa Del? Gue masih punya urusan. Loh, ini semua karena gue peduli sama lo. Gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa, Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak. Tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok, Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya. Anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisi sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu. Tinggi kan? Udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang gak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru. Semoga aja nggak dikunci ya. Yah, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah deh, nggak ada waktu lagi.
Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh,